Nah, ini masyarakat takut dengan pejabat atau rakyat takut dengan pejabat. Kalau kita benar-benar bahwa Indonesia itu yang berkuasa tertinggi adalah rakyat. Nah, jangan mengaku orang sebagai budayawan kalau tidak berperilaku budaya. Jadi saat sekarang ini banyak apa ya istilahnya eh, goblok dadak. Kalau bahasa Jawa ini goblok dadak, kalau bahasa Indonesia itu bodoh dadakan karena kepentingan, ya. Kalau saya berbuat itu nanti hasilnya berapa itu nggak pernah. Tapi sederhana, kalau kita menanam itu pasti menunai. Nah, contoh ini aja, menanam padi, seandainya itu ada rumput, ya. Tapi kan padi ini juga berbuah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan rumput itu juga. Jadi ini bukan rumput itu bukan penghalang untuk eh, pembuahannya padi itu tadi, tapi ini juga ada manfaat. Dari situ kadang-kadang kan apa ya? Kalau kita kan nggak bisa patoh ya. Ini dibunuh kan. Iya. Ini kan harus disempurnakan semua itu. Itu eh, budayawan sejati. Nah, yang terjadi ya juga gitu. Agama dibuat backing, ya, padahal itu untuk kepentingan pribadinya, politiknya. Ini kan sudah kacau balau di Indonesia. Ini nih tataran bawah merasakan seperti itu. Nah, itu salah satunya di situ termasuk Indonesia itu kan agraris dan maritim, Pak Toto. Nah, ini keluhan-keluhan yang ada di bawah tentang agraris ini aja. Nah, siapa yang memikirkan? Nah, karena apa? Saya memahami dan ini yang terjadi itu gini, Pak. Banyak ada yang tanya ini, Pak Toto. Jadi Pak Yed, kalau kita masuk politik itu seperti apa? Kalau saya sederhana, nggak perlu sekolah yang tinggi, belajar ngengkel sama ngeles, itu cukup. Karena apa yang kita lihat di saat ini juga gitu, ngengkel dan ngeles. Politikus itu seperti itu, yang atau nah inilah yang harus dirubah. Bahasa saya bukan kita menjatuhkan, enggak, kita introspeksi, ya, kita bawa kemana negara ini, masyarakat itu mau kita apakan, itu ini yang terpenting di situ, Pak Toto, ya. Mungkin Pak Toto ada tambahan ini dengan situasi yang ada, Pak Toto. Ya. Jadi kalau kita mencermati ya, Pak Yed, ya, situasi terus, karena politik itu juga ada keterkaitan dengan budaya, dengan tradisi, tapi budaya politik, bukan budaya yang sebenarnya. Ya. Kalau budaya sebenarnya adalah uru-uru budaya, itu ya tradisi, adab, peradaban itu yang harus dirawat. Tapi kalau sekarang ini adalah kepentingan yang disebut ngeles dan apa tadi? Belajar politik itu ngengkel sampai ngeles tanpa melihat backgroundnya. Si tak omong itu apa? Nek kon pinter ngengkel sampai ngeles ya wis. Nek kon pinter ngengkel ya kon menang, nek ngeles ya pura-pura ya goblok dadak. Ngeles goblok dadak. Nah, kita tidak tidak
kita tidak mau hal-hal seperti itu, kan kita itu belajar tentang bagaimana masyarakat ke depan. Iya. Ini bisa dinikmati oleh generasi milenial, bisa ada kemakmuran, bisa memilah dan memilih kesing api, kesing elek kan gitu. Betul, betul. Nah berkaitan dengan itu semua, ini memang kalau situasi politik sampai hari ini saya kira agak redawan. Iya. Setelah Prabowo dan Gibran terpilih, ya, Iya. dengan terpilih mayoritas 58, berapa persen itu, karena ini apa? Karena ini ada keterkaitan dengan sejarah, Iya. dengan siklus masa lampaunya antara Prabowo dan Gibran. Karena apa? Orang politik tidak pernah memikir itu. Iya. Karena ini siklus ini yang kita cermati itu hanya orang-orang budaya, orang-orang yang uri-uri budaya, orang-orang yang masih percaya dengan peradaban leluhur. Nek kabeh iku mang cerita itu ada siklusnya. Iya. Ya, dari siklus ini dan akan kembali kepada siklus seperti sekarang ini. Lah kalau kita kembali kepada cerita sejarah, Iya. atau cerita siklus, cerita cokro manggilingan, ini kan tidak dipunyai oleh orang politik. Sing ngerti ya wong arit seperti saya ini, hidup di hutan, sering merenung gitu. Itu baru dibisiki karo alam. Wong saya di sini sendirian. Tonggo gak ono, mburi alas gungliwang-lewung jurang 300 meter, ya di sana itu makamnya orang Kalang, di situ dan tonggo kan, Iya. lah karena kita banyak merenung, ya Pak Adit, Iya. akhirnya kita itu bisa berkomunikasi dengan Dengan alam. alam. Iya. Lah orang bisa berkomunikasi dengan alam itu syaratnya ya merenung, gak ono rewangi sopo-sopo lho. Ini baru kita dapat. Bukan, Semedi. iya bukan dibisik ya, bukan seperti itu alam itu komunikasinya pakai rasa. Iya. Lah berkaitan dengan teori politik yang sekarang ini sudah menjadi apa ya saiki ya Carut marut. carut marut dan sebagainya, ini kita luruskan. Iya. Kenapa Gibran harus lolos di MK? Iya. Gitu. Wong Gibran itu jarene arek celonda-celondo, arek plonga-plongo, gak iso apa-apa dan sebagainya. Tapi nyatanya alam menghendaki. Iya. Berapa ratus komplain, berapa ribu, berapa demo mahasiswa, ternyata semua itu tidak ada yang mempan. Tuh. Karena alam sudah menghendaki. Iya. Kalau alam itu sudah menghendaki, berarti itu garisnya kodrat. Iya. Kodrat itu ada lawannya, namanya wiradat. Wiradat. Kalau Iya. kodrat, ya apa ae gak iso dikalahno. Karena kodrat itu sudah dikehendaki oleh Yang Maha Hidup, Yang Maha Kuasa. Harus anak ini. Iya. Karena apa? Wahyu ratu gak sembarangan. Iya. Iya nek wahyune cari, wahyune lurang ndelok nek wahyu ratu itu memang kodrat. Kodrat, Ini iya. sudah apa namanya leluhur itu sudah apa ya? Istilahnya itu dengan sing gawe jagat ini sudah merespon satu sama lain. Iya. Antara adesi sama kohesi itu sudah saling menyatu. Dan oleh karena itu banyak sekali kritikus-kritikus, orang-orang politikus, iso arek celondo, sakmono memimpin negara. Lah dia lupa bahwa orang Jawa itu punya prinsip. Prinsip. Mikul dhuwur mendem jero jalma tan kena kinira. Kinira. Jalma tan kena kinira itu manusia ndak bisa diprediksi, gak iso disepeleno. Nah, ternyata bagaimana setelah kita lihat di TV-TV, ya toh? Iya. Waktu Gibran memberikan statement dan sebagainya, wah kejutan luar biasa. Iya. Wah, bentar itu wah akan begitu semua. Iya. Itu baru tahu kapasitas tentang otaknya briliannya Gibran itu waktu dia itu dites pada waktu adu itu loh Pak. Iya. Debat. Debat Iya. itu ya. Kita saksikan bersama. Dia menguasai perekonomian, menguasai budaya, menguasai segala lini sebagainya. Nah, sekarang baru saya jelaskan nanti ada season kedua namanya Wahyu Gagamprit. Iya. Ya, Wahyu Iya. Gagamprit itu nanti saya ceritakan sekarang gilirannya Pak Yid dulu karena Iya. ini nanti kalau saya teruskan jam-jaman. Jam-jaman. Ya, jadi ya ini Pak Toto. Jadi kondisi sekarang ini sebenarnya kita tuh kan apa ya, sebagai paguyuban itu kan
suatu apa ya, guyub rukun ya. Iya. Ini harus menyatukan bagaimana masyarakat dan Iya. pemerintah. Nah, pemerintah itu sendiri di mana Pak Tok? Saya sendiri tuh gini, sering ditanya pemerintah Indonesia. Saya mencari pemerintah Indonesia tidak ketemu Pak ya. Pak Tok. Yang saya ketemukan itu pejabat, ya toh. Iya. Presiden pejabat, dewan pejabat, menteri pejabat, ya toh. Nah ini loh yang, nah, Semua kalau, pejabat. nah makanya kalau kita tidak ketemu dengan pejabat pemerintah, ya tidak ketemu pemerintah, Iya. karena yang membuat kebijakan itu adalah pejabat. Nah ini atas nama pemerintah kan gitu. Yang penting bagaimana kita sama-sama berdoa ke depan itu semakin baik, bukan semakin ricuh. Iya. Itu. Nah, mungkin ada lagi ya. Jadi ini ada lagi mungkin pertanyaan yang terkait dengan situasi kondisi ini. Ya, kondisi saat ini kan masyarakat bawah ini banyak kebingungan harus gimana dengan kondisi kayak ini. Ya, jadi Sikapnya harus gimana? gini ya, apapun yang menjabat ya kita dorong atau kita bantu ya, kita dorong, itu tugas kita ya. Dan salah satunya gini, kita hanya berpesan karena melihat ini gini, maaf sekali, saya melihat itu semoga ke depan itu kalau mendirikan partai politik jangan sampai seperti mendirikan perusahaan. Ya. Ini permintaan saya seperti itu Pak Toto. Jadi perusahaan ya yang nanti biar mendapat profit ya itu ya ini kan ini jadi apa gitu loh. Nah ini kalau kita bicara tentang apa namanya apa yang pewaris keluarga itu apa Pak Toto? Dinasti ya. Dinasti ya. Itu sebenarnya sudah banyak yang melaksanakan dinasti itu kan Iya. itu. Nah, karena sekarang ini sudah MK memutuskan dan sebagainya, ya sudah selesai. Tinggal bagaimana mendorong atau yang menjabat itu benar enggak yang dikampanyekan. Ya. Nah ini benar enggak? Kita tinggal nagih aja masyarakat kan gitu. Nah itu salah satunya di situ. Jadi pesan saya sekali lagi yang semoga apa ya dari elit politik, dari parpol, dari apa ya ilmuwan itu harus secara utuh. Ibaratnya kita melihat gajah itu harus mutar Pak. Jadi melihat dari depan, dari samping, dari belakang. Nah selama ini kan enggak. Jadi melihat gajah dari depan, yang satu melihat gajah dari belakang. Nah ini kan. Nah akhirnya salah-salahan. Padahal itu enggak ada yang salah. Jadi suruh gambar akhirnya apa? Yang satu gambar terale, yang satu gambar bokong sama ekor. Ini akhirnya ini bertikai ini seperti itu. Nah itulah kira-kira seperti itu. Ya. Jadi mungkin Pak Toto ada lagi. Ya saya kira apa yang jadi wawasan kita bersama itu tadi kan itu sebagai wawasan yang lebih dominan kepada wawasan kebangsaan dan kepemimpinan tadi. Betul. Dan nanti sejarahnya akan saya kuak sebentar lagi. Iya. Dan akan saya saya jelaskan kenapa Gibran dan Prabowo harus jadi presiden. Ya. Jadi sementara kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua nanti Pak. Iya. Nah, sementara betul pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita utarakan ini kita tidak ada istilahnya apa menyinggung atau mau
menjatuhkan yang lain. Kita ingin sebagai masyarakat Indonesia itu gemah ripah lo jinawi, Ya, adil dan makmur. Ini semoga bisa tercapai dan bincang-bincang kita itu mungkin bisa manfaat atau untuk introspeksi bagi semuanya. Rahayu. Rahayu.